Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas terkait soal Julo. Semenyeramkan itukah gagal bayar atau telat bayar di Julo? Kok banyak orang yang khawatir, banyak orang yang takut, dan banyak teman-teman yang sekarang lagi di posisi gagal bayar di Julo itu benar-benar merasa tidak tenang dan gelisah. Oke, tapi sebelum lanjut kita berdoa bareng-bareng deh ya. Semoga teman-teman yang sekarang gagal bayar di Julo, telat bayar di Julo, bisa segera diberikan kemudahan, bisa segera diberikan kelancaran, dan bisa ditenangkan hatinya. Itu yang paling penting. Semoga bisa tenang, bisa berpikiran jernih, dan gak takut-takut lagi soal galbay pinjol seperti ini. Amin amin ya robbal alamin. Oke, karena sebenarnya galbay di Julo atau galbay di pinjol atau paylater manapun, itu yang dipermainkan adalah otak kita, teman-teman. Yang dipermainkan adalah pikiran kita dengan teror-teror, dengan ancaman pidana, dengan ya bakal segera didatengin ke rumah. Intinya kita dibikin gelisah, kita dibikin tidak tenang. Nah, kalian kalau hal seperti ini adalah sesuatu yang sebenarnya bisa teman-teman kontrol ya. Jadi kalian tinggal cari gampangnya. Kalau kalian nggak mau keganggu pikirannya ya nggak usah dibaca. Tapi kalau kalian bisa mengatasi pikiran kalian, baca aja. Jadikan ini hiburan atau ya lelucon seperti itu. Gini, bukan saya berarti ya mengajak semua orang galbay, enggak. Tapi saya lebih fokus kepada teman-teman yang posisinya saat ini masih belum ada uang, masih bingung juga buat makan sehari-hari aja udah bingung, masih ada kebutuhan primer yang harus dicukupi buat 1 bulan ke depan, saya lebih menyarankan kalian untuk galbay aja dulu. Ya, karena seperti yang saya bilang, galbay di pinjol dan paylater itu sudah terukur resikonya. Sedangkan bukan galbay ya. Sedangkan untuk membayar kebutuhan sehari-hari itu resikonya tidak terukur. Ya, kenapa kok ini bisa menjadi tidak terukur? Karena yang pertama, teman-teman misal anaknya nggak bisa bayar sekolah, itu resikonya akan kemana-mana nih. Mental di anak kena, terus kemudian di sekolah takutnya anak dibully dan seterusnya ya. Jadi banyak melebar. Terus misal nggak ada uang buat bayar kontrakan, ya pasti masalahnya akan melebar dan nggak bisa teman-teman kontrol. Sedangkan di pinjol itu bisa dikontrol. Sudah jelas aturan dan undang-undangnya. Ya kalau nggak bisa bayar ya bakal masuk ke slik OJK. Nggak ada tuh ancaman bakal dipenjara, nggak ada tuh ancaman bakal dipersekusi. Justru malah teman-teman dilindungi secara undang-undang. Nggak boleh ada penagihan kekerasan, nggak boleh ada sita menyita barang, dan harus ada surat-surat dalam penagihan dan seterusnya. Saya yakin teman-teman sudah paham dan sudah mengetahuinya. Ya, kalau ngomong-ngomong soal Julo ada DC lapangannya atau tidak, jawaban saya ada, cuman dia masih belum banyak. Rata-rata masih di Jabodetabek saja. Itu pun yang di daerah pinggir-pinggiran kota atau bahkan di tengah kota pun masih banyak yang belum didatengin DC dari si Julo ini. So, ya kita tahu berarti yang galbay pastinya lebih banyak dibandingkan jumlah DC lapangannya. Ya bayar DC lapangan itu nggak murah ya, itu mahal juga. Biaya operasional untuk pergi ke sana kemari itu juga mahal juga. Jadi saya rasa nggak semua pinjol punya DC lapangan yang banyak. Dan kalaupun DC Julo datang ke rumah, bukan alasan buat teman-teman untuk takut ya. Ya bang, ngomong mah enak, tapi kalau dia datang beneran terus bentak-bentak bagaimana? Nah itu tadi, berarti kalian harus mengetahui apa yang teman-teman bisa kontrol dan tidak kontrol. Yang tidak bisa kalian kontrol adalah kapan DC itu datang ke rumah, itu tidak bisa dikontrol ya. Karena kadang mereka juga tanpa izin baru datang ke rumah. Yang bisa kalian kontrol adalah ya diri kalian, pikiran kalian, wawasan kalian, serta ketenangan hati kalian. Itu yang bisa kalian kontrol. Itu ada solusi dan ada caranya masing-masing. Nah, buat ketenangan hati, buat lebih positif, dan buat ya lebih aman aja, pikiran kita lebih tenang. Nah, saya selalu menyarankan untuk kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman minta ampun, minta pertolongan, berdoa terus setiap hari, ibadah sunnah apapun kalian kerjakan. Karena nothing tulus, teman-teman ya. Nothing tulus udah. Kalian udah di posisi situasi yang mau biasa aja nggak bisa, ya udah kita serahkan semuanya sama Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin di antara teman-teman yang ibadahnya sekarang masih bolong-bolong, nah coba untuk diperbaiki. Ya, kalau misalnya kalian susah banget sholat tepat waktu juga, ya coba untuk diusahakan ke masjid buat teman-teman yang cowok, yang cewek di rumah nggak apa-apa. Ya, jadi intinya adalah ya kita lebih untuk mencari ketenangan hati dan ketenangan jiwa. Karena tidak ada yang bisa menolong, bullshit ada orang yang peduli dengan kalian, benar-benar peduli. Bisa jadi mendengar curhat kalian, di belakang kalian diomongin. Ya itu sudah banyak kejadian seperti itu. Ya jalan satu-satunya yang bisa menolong kalian adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu pertolongannya benar-benar tidak terduga kok teman-teman. Tidak terduga. Jadi mulai dari kalian dapat bonus, bisa jadi dapat
rezeki, dapat hadiah atau apapun itu sesuatu yang nggak akan di luar pikiran kalian. Kalian bisa mendapatkan penghasilan seperti itu. Contohnya kayak saya. Waktu itu saya bisa membayar utang ya karena cerita-cerita pengalaman saya untuk galbe utang seperti ini dengan membangun channel ini. Waktu itu saya juga nggak tahu ya bahwa channel ini justru akan malah membuat utang-utang saya lunas gitu loh. Jadi ini kan sesuatu yang tidak diduga. Ada juga beberapa hal yang mungkin dari pekerjaan sampingan, dari proyekan, dari jualan online tiba-tiba banyak yang beli. Itu rezeki itu misteri teman-teman ya. Maha pemberi rezeki, kita meminta kepada Sang Maha pemberi rezeki tadi, itu ya bukan hal yang salah dan bukan hal yang hina kok. Kita ini cuman manusia yang bisa memohon sama Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah semuanya akan diberikan jika memang kita benar-benar tulus, jika kita memang benar-benar sudah ikhlas terhadap semuanya, insya Allah jalan itu pasti ada. Ya, tetap semangat. Mohon maaf nih jika ada salah-salah kata. Buat teman-teman yang non-muslim, saya rasa juga banyak amalan ibadah yang sudah diajarkan ke teman-teman sekalian, dan mungkin teman-teman lebih tahu. Jadi coba untuk nilai religius dan spiritualitasnya itu ditingkatkan dulu. Itu akan membantu untuk mental kalian. Ya, ini khusus buat teman-teman yang merasa sekarang ngedown banget dan takut serta gelisah nggak jelas, silahkan coba lakukan. Buat yang sudah mentalnya kuat, nah saya juga nggak ada pesan apapun buat kalian, pertahankan aja. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.